Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membuat video audit tentang pemeriksaan aset tetap. Saya Muhammad Ghazali sebagai selaku manajer audit. Hai, namaku Imelza Beslavinsky. Aku di sini bertugas sebagai senior auditor. Perkenalkan, saya Risma Melati selaku junior auditor. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Huda. Saya di sini sebagai direktur perusahaan. Halo, saya Siti Nurnaini. Saya selaku staf keuangan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia. Saya sebagai penanggung jawab aset tetap. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Ya, silakan duduk. Berikut silakan pagi. Selamat pagi Bu Nurul dan juga tim. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini. Selamat pagi juga Fazal. Sama-sama kami juga senang bisa berdiskusi langsung mengenai kerjasama audit ini. Baik, kami dari KAP sudah meninjau informasi awal dari perusahaan dan hari ini kami ingin menyampaikan kembali ruang lingkup pekerjaan serta tim yang akan kami tempatkan. Jadi untuk audit tahun buku ini kami akan memfokuskan laporan keuangan di konsolidasian. Saya sebagai senior akan memimpin pelaksanaan di lapangan. Nanti dibantu oleh Bu Risma sebagai auditor junior ya. Kami juga akan bekerja sama dengan tim Bu Nurul untuk pemeriksaan aset tetap dan Ibu Heni untuk pencatatan transaksi. Baik, kami siap untuk mendampingi dan memberikan data yang diperlukan. Kami juga sudah menyiapkan sebagai besar dokumen pendukung yang akan mendukung proses jalannya audit ini. Luar biasa, terkait tentang kami sudah siapkan draft perjanjian audit termasuk lingkup jangka waktu serta honorarium. Apakah bisa kami bahas sekarang? Tentu kami sudah review draft tersebut dan pada prinsipnya menyetujuinya. Hanya ada beberapa catatan kecil dari legal kami. Mungkin bisa kita bahas sebentar. Silakan, kami terbuka untuk penyesuaian yang diperlukan selama tidak bertentangan dengan profesional kami. Salah satu poinnya adalah klarifikasi tentang tanggung jawab atas kelengkapan dokumen. Kami ingin penegasan bahwa tanggung jawab tersebut tetap pada manajemen. Oke, itu betul Bu. Dalam kontrak juga kami menyebutkan bahwa tanggung jawab itu atas penyajian laporan keuangan tetap pada manajemen. Kami juga akan tetap mencantumkan poin tersebut lebih eksplisit jika memang diperlukan. Baik, kalau begitu kami siap menandatangani setelah revisi minor itu dimasukkan. Bisa dikirim hari ini? Tentu kami akan kirimkan versi final siang ini dan kalau memungkinkan kami akan menjadwalkan penandatangannya besok. Setuju, terima kasih untuk kerjasamanya. Kami harap proses audit berjalan lancar. Baik, terima kasih kembali. Kami siap bekerja sama dengan baik dan secara profesional. Sekian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Pagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dan tim saya akan memeriksa aset tetap PT Maju Bersama sesuai laporan per 31 Desember. Bu Enza dan Bu Risma akan memeriksa fisik dan dokumen, sementara saya koordinasi secara keseluruhan. Silakan Pak, kami siap membantu. Bu Heni sebagai staf keuangan akan mendampingi tim. Baik Pak, saya akan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan oleh tim saya untuk menyajikannya kepada tim audit. Halo, selamat pagi Nabila. Pagi Bu. Dikarenakan perusahaan kita sedang diaudit dan kamu sedang cuti, saya butuh dikirimkan dokumen pendukung untuk pemeriksaan audit tersebut. Untuk apa saja dokumennya, saya akan sampaikan by email ya. Baik Bu, akan saya siapkan untuk dokumen-dokumennya. Kalau boleh tahu, dokumen tersebut akan dikirimkan melalui email. Bisakah Ibu menginformasikan alamat emailnya? Oke, untuk alamat emailnya nanti saya kirimkan by WA ya. Oke Bu, baik Bu. Baik, terima kasih Nabila.
pembelian mesin di 2024 dengan nilai di neraca. Bisa bantu cari invoice-nya? Baik Bu, sebentar saya carikan invoice-nya ya. Oh, benar Bu, mohon maaf. Ada tambahan biaya instalasi yang belum masuk dalam nilai aset tersebut. Oh, harusnya itu dikapitalisasi. Bu Heni, apakah ada kebijakan khusus untuk persoalan ini? Tidak ada Bu. Baik, kami akan revisi secepatnya untuk kesalahan pencatatan ini. Baik, terima kasih, ditunggu revisinya. Ya, terima kasih Bu. Halo, siang Bu. Silakan duduk Bu. Oke, terima kasih ya. Halo, perkenalkan saya senior auditor timnya Fazal. Hari ini aku mau melakukan pemeriksaan Bu soal ICQ. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Oke, kita mulai ya. Baik. Oke, untuk ICQ yang pertama itu apakah semua pembelian aset tetap di atas 10 juta memerlukan persetujuan tertulis dari direksi? Ya, betul. Oke, kemudian yang kedua, apakah setiap aset tetap memiliki kode identifikasi unik dan tercatat dalam register aset? Ya, betul. Dan yang ketiga, apakah penyusutan dihitung secara otomatis oleh sistem sesuai kebijakan perusahaan? Ya, betul. Kemudian yang keempat itu, apakah ada jadwal pemeliharaan rutin dan dokumentasi perbaikan? Ya, betul. Dan yang kelima itu, apakah pelepasan atau penjualan aset memerlukan otorisasi dan dokumen dulu lengkap? Betul. Ya, oke, sudah semua ya Bu. Ya, itu aja sih untuk ICQ hari ini Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Ya, Bu. terima kasih Bu. Baik Bu Eni, untuk pertemuan kita kali ini saya ingin membahas ada beberapa temuan kesalahan kapitalisasi dan dokumen kurang lengkap. Apa rencana tindak lanjut dari perusahaan Ibu? Baik, terima kasih Pak. Kami akan koreksi semua penemuan yang telah ditemukan oleh tim audit, lalu kami akan memberikan pelatihan kepada staf kami, kemudian kami akan verifikasi ulang untuk mencocokkan data tersebut. Baik, kami akan rekomendasikan itu dalam laporan. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, Selamat Pak. siang Bu Heni. Sama-sama. Oke tim, kita sudah sampai pada temuan selisih antara laporan pembelian mesin di 2024 dengan nilai yang tercatat di neraca. Bu Enja bisa tolong menjelaskan? Oke Pak, betul. Kami menemukan selisih 20 juta antara lain nilai pembelian mesin di invoice dengan pencatatan di neraca. Ada diskon 10% dari supplier yang tidak dicatat di laporan keuangan, tapi justru diakui sebagai pendapatan lain-lain. Ya, berikut buktinya Pak. Ada memo internal dari bagian pembelian yang menyebut diskon tersebut, tapi bagian akuntansi mengklasifikasikannya sebagai pendapatan, bukan pengurangan harga perolehan mesin. Itu kesalahan material, aset tetap harus dicatat sebesar historical cost termasuk diskon. Ada penjelasan dari bagian keuangan mungkin? Kalau mereka sih Pak berpendapat diskon itu incidental, bukan dari negosiasi mesin, tapi menurut PSAK 16 diskon itu harus mengurangi aset sih Pak. Oke, rekomendasi dari kita adjustment nilai mesin di neraca dengan menambah nilai 20 juta ke aset dan mengoreksi pendapatan. Perlu pelatihan tim akuntansi soal pengakuan aset tetap. Siapa? Pastikan juga ada prosedur klarifikasi diskon sebelum pencatatan ke depannya. Ini weakness pengendalian internal. Oke, baik Pak. Sekian dari pertemuan kita. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya untuk hari ini ya. Oke, Terima kasih Pak.